Merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksi kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka. Teks firman Tuhan terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. LAI memberikan sebuah judul Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkambirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak punya pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Dan dalam perikop Galatia ini memberitahu kita bahwa kita merdeka dan harus menjaga kemerdekaan itu. Kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan pribadi, yang mana Tuhan Yesus telah memberi kita kemerdekaan dari kuasa dosa dalam hidup kita. Kemerdekaan di dalam Kristus ini adalah kesadaran bahwa kita dikasihi meskipun tidak ada apapun di dalam diri kita yang layak untuk dikasihi Allah. Kita dimerdekakan dari kutukan hukum karena Yesus telah membayar hukuman kita. Namun kita harus waspada terhadap menghancurkan kemerdekaan kita. Di dalam ayat yang kedua sampai 12, kita belajar ada dua hal yang menghancurkan kemerdekaan itu. Hal-hal yang tambahkan ke Injil dan mereka menambahkannya. Yaitu tambahkan sunat di dalam Injil supaya manusia bisa selamat dan mereka menambahkan sunat kepada dirinya sendiri supaya selamat. Apabila hal itu terjadi, maka ayat ini mengatakan Kristus tidak berguna bagi saudara. Memang sunat tidak dilarang, tetapi menjadi salah apabila sunat sebagai persyaratan untuk keselamatan, untuk masuk surga. Jika orang menyerah pada persyaratan ini, mereka telah meninggalkan kebenaran Injil yang memerdekakan mereka. Kemudian ayat 13-15, Tuhan telah memberi kita kemerdekaan, tetapi jangan untuk berbuat dosa. Karena dosa adalah belenggu dalam hidup kita. Paulus mengatakan ada tanggung jawab dengan kemerdekaan rohani kita. Tanggung jawab kita adalah menggunakan kemerdekaan kita dengan cara yang menghormati Tuhan, yang membebaskan kita. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan gereja Tuhan, jika mereka menggigit dan melahap satu sama lain, mereka menghancurkan satu sama lain, mereka tidak merdeka. Mereka diperbudak kembali oleh dosa. Mari kita merespon kemerdekaan ini dengan tanggung jawab. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, saudara sudah merdeka. Mari kita gunakan kemerdekaan itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk sama kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.